Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, saya mewakili lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti ingin menyampaikan selamat datang kepada mahasiswa baru STI Trisakti Angkatan 2026. Selamat datang dan selamat bergabung, dan pastinya STI Trisakti akan berusaha untuk bisa mencapai cita-cita teman-teman dari mahasiswa baru STI Trisakti 2026. Sebagaimana layaknya mahasiswa baru, teman-teman di sini pasti datang dari berbagai macam latar belakang, sehingga perlu adanya suatu proses adaptasi yang harus teman-teman lakukan supaya dengan proses adaptasi ini teman-teman bisa lancar kuliahnya di STI Trisakti. Salah satu proses adaptasi yang disampaikan di sini adalah, dan penting juga disampaikan, adalah visi misi dari STI Trisakti. Visi misi ini penting untuk diketahui oleh seluruh teman-teman mahasiswa baru Angkatan 2026 dikarenakan visi misi ini akan menjadikan suatu arah dan tujuan kampus yang bersama-sama dengan teman-teman akan kita capai bersama. Kemudian yang kedua adalah membentuk budaya akademik serta karakter mahasiswa. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai karakternya seperti apa, itu juga akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian visi misi ini juga menjadi pedoman bagi teman-teman semua di dalam belajar, kemudian berorganisasi serta berkarir, serta pastinya mahasiswa harus memahami juga peran mahasiswa di masa depan terkait dengan visi misi dari STI Trisakti. Visi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia di bidang akuntansi dan manajemen pada tahun 2032. Nah, visi ini yang ingin saya sampaikan adalah bukan hanya sekedar menjadi tulisan visi dari STI Trisakti, tapi teman-teman mahasiswa baru Angkatan 2026 juga harus bisa memaknai arti dari visi ini, serta kemudian contoh perguruan tinggi terkait dengan visi dari STI Trisakti ini, serta yang terpenting adalah peran dari mahasiswa baru Angkatan 2026 ini, bagaimana teman-teman bisa berperan bersama-sama dengan STI Trisakti untuk mencapai visi dari STI Trisakti. Makna dari visi STI Trisakti yang sudah disampaikan di awal tadi memiliki makna, yaitu satu, STI Trisakti sudah memiliki kualitas pendidikan berstandar internasional. Standar internasional di sini adalah kurikulum yang sudah kami desain, itu sudah berstandar internasional yang diakui oleh ACCA, ICEW, yang detailnya bisa teman-teman dapatkan ketika nanti di materi bimbingan akademik. Dan karena di sisi lain sudah berstandar internasional, sehingga STI Trisakti sendiri pun sudah diakui secara global dalam akademik dan penelitian. Untuk secara khusus di penelitian, teman-teman bisa cek Bapak Ibu dosen di STI Trisakti, penelitiannya sudah ada beberapa publikasi di jurnal Scopus Q1 sampai dengan Q4. Kemudian makna dari visi berikutnya adalah memiliki jaringan kerjasama internasional. Nah, yang ini mau saya sampaikan secara khusus kepada teman-teman mahasiswa baru, manfaatkan jaringan kerjasama internasional yang dimiliki oleh STI Trisakti. Kami bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Jepang, di Fukuoka University, kemudian ada juga yang dari Korea Selatan dengan Doha University, termasuk Thailand dan Taiwan, beberapa university serta ISO University, serta beberapa partner kampus lain secara internasional. Dan itu semua pada intinya adalah menghasilkan lulusan yang nanti saudara-saudara semuanya akan lulus untuk siap bersaing secara global. Artinya di sini karena standar kami pendidikannya sudah internasional, sehingga teman-teman harus siap bersaing secara global. Berikut adalah contoh dari implementasi visi STI Trisakti yang perlu teman-teman mahasiswa baru di sini ketahui. Yang pertama, kurikulum kami sudah mengikuti kebutuhan industri global yang ada. Kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan Big Four, sehingga itu membantu kita untuk memenuhi kebutuhan industri secara global. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan teman-teman semua di sini program pertukaran pelajar serta internasional seminar. Bapak Ibu dosen kami di sisi lain juga mengisi menjadi dosen di kampus lain di luar negeri secara internasional. Kemudian tadi secara spesifik penelitian secara internasional. Manfaatkan di sini teman-teman Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki reputasi penelitian yang baik, sehingga teman-teman dapat bekerjasama dengan dosen untuk melakukan penelitian secara internasional. Kemudian yang keempat adalah teknologi digital dalam pembelajaran. Kami menggunakan MS Teams sebagai teknologi digital pembelajaran di sini, yang mana materi, tugas, dan sebagainya sudah secara digital dilakukan. Sehingga di sini memudahkan bagi dosen dan mahasiswa untuk pencapaian dari visi dan misi ini, serta memudahkan kita semua untuk dalam melakukan proses pembelajaran. Berikut ini adalah yang penting bagi mahasiswa baru, bagi teman-teman semua yang ada di sini. Jadi Anda semuanya ini berperan di dalam mewujudkan visi dari STI Trisakti.
Nah, peran apa sih yang teman-teman sebagai mahasiswa baru Stay Trisakti dapat lakukan gitu ya di dalam mewujudkan visi dari Stay Trisakti? Yang pertama, teman-teman harus aktif belajar dan berpikir kritis. Aktif belajar di sini artinya manfaatkan waktu yang ada teman-teman untuk belajar hal yang baru, meningkatkan pengetahuan, hard skill maupun soft skill, diskusi dengan Bapak Ibu dosen, dengan mahasiswa. Itu adalah salah satu peran yang bisa teman-teman lakukan di dalam mewujudkan visi dari Stay Trisakti. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan bahasa Inggris. Ya, sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris saja teman-teman yang bisa dikembangkan, di sisi lain bahasa Mandarin pun juga bisa teman-teman lakukan. Karena bagaimanapun dengan kemampuan bahasa yang teman-teman miliki, ya pastinya akan semakin membuka jejaring atau cakrawala teman-teman semua, dan itu juga dilakukan untuk mewujudkan visi dari Stay Trisakti. Kemudian wajib mengikuti organisasi, lomba, dan sertifikasi teman-teman. Ini adalah peran yang harus teman-teman lakukan dalam mewujudkan visi Stay Trisakti. Dan terakhir, tetap harus menjaga integritas akademik dan etika teman-teman ketika nanti bersosialisasi, belajar, tetap wajib menjunjung tinggi integritas akademik. Nah, ini adalah peran dari teman-teman semua mahasiswa baru di dalam mewujudkan visi dari STIE Trisakti. Sebelumnya sudah disampaikan mengenai visi dari STIE Trisakti, mulai dari makna, contoh implementasi, serta peran penting mahasiswa baru di sini di dalam pencapaian visi tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai misi STIE Trisakti, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang berkualitas internasional. Makna dari misi pertama dari STIE Trisakti adalah profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan relevan dengan dunia kerja. Kemudian makna berikut dari misi dari STIE Trisakti adalah berkualitas internasional, meliputi dari standar pengajaran dan pembelajaran secara global. Serta pembelajaran yang ada di STIE Trisakti terkait dengan misi dari STIE Trisakti adalah pembelajaran berbasis kompetensi dan teknologi. Tadi sebelumnya sudah disampaikan mengenai makna dari misi pertama STIE Trisakti. Berikut ini adalah contoh bagaimana implementasi dari misi yang pertama STIE Trisakti. Penggunaan studi kasus perusahaan nyata diajarkan di kelas. Kemudian STIE Trisakti juga mengundang kuliah tamu dari praktisi nasional maupun dari internasional. Sertifikasi profesional juga akan disediakan bagi para mahasiswa baru di sini, seperti brevet pajak atau digital skills yang lainnya. Teman-teman nanti bisa cek kembali di Instagram mengenai beberapa sertifikasi yang bisa teman-teman ambil di dalam mendukung atau menunjang nilai tambah buat teman-teman semua. Kemudian yang berikut adalah pembelajaran yang dilakukan di STIE Trisakti, di sini bersifatnya hybrid dan penggunaan learning management system, salah satunya adalah menggunakan MS Teams. Makna dan contoh implementasi dari misi STIE Trisakti sudah dijelaskan di awal tadi. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana peran dari teman-teman semua di sini sebagai mahasiswa baru yang bisa dilakukan teman-teman untuk pencapaian dari misi STIE Trisakti. Yang pertama adalah teman-teman datang tepat waktu dan aktif di kelas. Oke, datang tepat waktu dan aktif di kelas itu sebenarnya juga menunjukkan disiplin teman-teman semua. Kemudian yang kedua, kembangkan soft skill dan hard skill teman-teman ya. Jadi soft skill dan hard skill yang disediakan di STIE Trisakti melalui seminar, itu mohon dapat diikuti karena semuanya itu dilakukan untuk memberikan nilai lebih bagi teman-teman semua di sini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kemampuan komunikasi dan teamwork. Oke, dengan cara apa di sini teman-teman meningkatkan kemampuan komunikasi dan teamwork adalah dengan cara bisa join ke organisasi kemahasiswaan yang disediakan oleh STIE Trisakti. Kemudian yang keempat, ya wajib juga teman-teman berani mencoba pengalaman baru. Nah, pengalaman baru di sini adalah pengalaman baru yang positif pastinya ya teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Kami di STIE Trisakti di sini menyediakan pengalaman baru seperti menjadi asisten. Kami menawarkan asisten, bisa asisten dosen, bisa asisten humas, sehingga di situ bisa menjadi pengalaman baru bagi ya teman-teman semua. Serta pengalaman baru yang lainnya ketika kampus menawarkan adanya pertukaran pelajar. Teman-teman bisa join di situ karena dengan mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri itu pastinya teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru yang ya bisa dikatakan yang memorable seperti itu. Sekarang adalah misi kedua dari STIE Trisakti, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, berkarakter unggul, dan Pancasilais. Makna dari misi kedua STIE Trisakti yang pertama adalah kompeten. Di sini teman-teman menguasai ilmu dan keterampilan. Kemudian dengan kompeten tersebut teman-teman sehingga mampu memiliki daya saing, artinya mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Serta jangan lupa teman-teman di sini juga memiliki karakter unggul yang akan dijelaskan berikutnya. Karakter unggul salah satu di sini adalah jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Serta jangan lupa Pancasilais, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kemanusiaan.
Contoh implementasi misi kedua dari STI Trisakti, yang pertama adalah program magang di perusahaan. Ikuti teman-teman program magang ini yang dilakukan oleh perusahaan melalui salah satu departemen yang ada di STI Trisakti, yaitu Pusat Karir atau Career Development Center. Dengan mengikuti program magang ini, ya teman-teman bisa semakin siap di dalam menghadapi dunia usaha dan dunia industri yang nanti teman-teman lakukan ketika lulus dari STI Trisakti. Kemudian yang kedua, kami juga ada kompetisi bisnis, akuntansi, dan kewirausahaan. Ini juga bisa teman-teman ikuti, yang mana mengikuti kompetisi ini bisa meningkatkan kompetensi yang teman-teman miliki. Ikuti juga kegiatan sosial dan pengabdian pada masyarakat. Nah, untuk kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat ini, teman-teman bisa mengikuti melalui organisasi kemahasiswaan. Dan yang terakhir, join organisasi kemahasiswaan, karena di situ akan ada LKMM, yaitu latihan keterampilan manajemen mahasiswa, yang mana di situ juga dilatih mengenai kepemimpinan mahasiswa. Seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya mengenai misi kedua dari STI Trisakti, yaitu berkarakter unggul. Ini adalah karakter unggul dari mahasiswa STI Trisakti, yang lebih disingkat dengan nama D-Ethic. D-Ethic meliputi D-nya adalah disiplin, E-nya adalah excellence, T-nya adalah tolerance, H-nya adalah humanity, I-nya adalah integrity, C-nya adalah kompetensi. Dengan karakter ini yang menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk sukses di masa yang akan datang. Misi ketiga STI Trisakti adalah menjalin dan memperluas kerjasama baik dalam bentuk Tridharma perguruan tinggi maupun non-Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Tridharma perguruan tinggi di sini meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Makna dari misi ketiga STI Trisakti adalah membangun relasi dengan dunia industri, universitas, pemerintah, dan organisasi internasional. Kerjasama ini dilakukan untuk mendukung kegiatan Tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Contoh penerapan dari misi ketiga STI Trisakti, yang mana salah satunya adalah melakukan kerjasama baik Tridharma maupun non-Tridharma, adalah dalam bentuk kampus rekrutmen bersama dengan perusahaan nasional maupun multinasional. Kemudian STI Trisakti juga melakukan kerjasama seminar dan workshop bersama para praktisi industri. Penelitian bersama dengan mitra perusahaan juga dilakukan di dalam mendorong penerapan dari misi ketiga, dan termasuk program student exchange dan program pertukaran Bapak Ibu dosen dengan beberapa partner universitas yang ada di luar negeri yang STI Trisakti miliki. Dari penerapan misi ketiga STI Trisakti, di sini membuka peluang bagi Anda semua sebagai mahasiswa baru STI Trisakti. Peluang tersebut adalah satu, teman-teman memiliki kesempatan magang dan jejaring. Kemudian yang kedua, STI Trisakti sendiri juga memiliki program internasional yang bisa teman-teman ikuti. Termasuk akses ke dunia profesional sejak teman-teman mulai dari awal bangku kuliah. Dan pastinya dengan mengikuti program internasional, teman-teman akan mendapatkan pengalaman belajar lintas budaya dari negara-negara lain yang teman-teman ikuti ketika mengikuti program internasional. Dari penjelasan visi dan misi STI Trisakti, mulai penjelasan mengenai makna, contoh implementasi, serta peran yang dapat teman-teman lakukan sebagai mahasiswa baru angkatan 2026, dapat dikatakan di sini adalah teman-teman merupakan generasi masa depan. Sebagai generasi masa depan, teman-teman wajib menjadi mahasiswa yang aktif dan inovatif, menjaga nama baik kampus, menjadi agen perubahan bagi masyarakat, serta mampu mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Sebagai penutup untuk materi mengenai visi dan misi dari STI Trisakti, sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2026, selamat bergabung di STI Trisakti. Bersama-sama kita mewujudkan STI Trisakti sebagai perguruan tinggi kelas dunia pada tahun 2032.